Oke, halo semuanya. Kembali lagi di episode ketiga, tugas ketiga dari Jaringan Komunikasi dan Data. Kali ini kita bakalan bahas tentang model referensi OSI dan TCP/IP nih. Tapi sebelum itu kita kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama aku Alivia Mutiara Rahma. Bisa dipanggil Alivia dengan nomor induk mahasiswa 1103200025 dari kelas TK 4401. Lanjut ya dari teman-teman juga. Halo guys, nama aku Adrian Ferdinand Jotam dengan NIM 11032000083 dari kelas TK 4401. Ya, sama seperti pertemuan yang lalu, nama saya masih Aulia Samudra Jimananda dengan NIM 110320124 dan sama juga kelasnya TK 4401. Saya nama aku Yoni Kesura Putra dari TK 4401 dengan NIM 11032004169. Oke, udah perkenalan semua. Pasti kalian juga udah pada tahu ya nama kita. Langsung aja nih kita bahas tentang model referensi dari OSI dulu sebelum kita ke TCP dan IP. Kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak model referensi OSI itu apa? Ya, sesuai namanya mungkin ya. Model kan berarti sesuatu yang dicontoh. Jadi mungkin bisa menjadi standar protokol komunikasi dengan maksudnya yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization. Jadi si ISO ini ya yang sudah melakukan standarisasi di berbagai negara atau di seluruh dunia ini, dia mempunyai model referensi namanya OSI atau Open System Interconnection, di mana ini tuh menjadi acuan dalam sebuah instansi atau pihak dalam membuat sebuah komunikasi, protokol komunikasi maksudnya. Berarti kayak dia jadi model referensinya gitu ya, Jo ya? Ya, betul. Oke, masih simpel ya buat pengertiannya sendiri. Ini masih awal. Nah, sekarang kita masuk ke layernya nih. Nah, si model OSI itu ternyata tuh punya 7 layer nih. Nah, masing-masing layernya tuh punya fungsi. Nah, di dalam fungsinya itu, dia juga punya tujuan. Kenapa dia diciptakan per layernya. Nah, untuk tujuan yang pertama adalah mempermudah pelaksanaan standar agar lebih praktis dan juga fleksibel terhadap perubahan dari salah satu layer. Jadi, kalau misal satu layernya itu berubah, nggak akan mempengaruhi layer yang lain. Gitu. Karena tadi model OSI itu dia punya 7 layer. Nah, di sini kita bakalan ngebahas dan mendiskusikan bareng-bareng tentang 7 layer itu sendiri. Kita mau mulai dari layer pertama atau layer ke-7? Kita mulai dari layer atas dulu lah, dari yang paling atas. Oke, kita kulitin dari atasnya ya. Layer yang ke-7. Lapisan aplikasi OSI. Lapisan aplikasi OSI saya dah. Gas. Lapisan aplikasi OSI itu tempat terjadinya interaksi dengan user, aplikasi dengan user. Ini bekerja menggunakan fungsional sebagai sebuah jaringan. Contoh-contoh dari lapisan ini sih kayak HTTP, www, web browser atau email yang kita pakai. Ini lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk pertukaran informasi antar program komputer juga. Gitu. Udah dikulitin ya lapisan atas. Ada yang mau nambahin nggak? Atau mau lanjut lagi? Jadi lanjut sih ya kayaknya. Oke, lanjut aja ke lapisan yang bawahnya. Lapisan ke-6 atau lapisan presentasi dari OSI. Langsung aja dibahas. Presentasi OSI, lapisan ini sih kayak mengidentifikasi jenis data. Kalau pengertianku sih, format data atau jenis data. Contohnya kayak JPEG, kayak foto-foto, GIF, yang fotograf, MP3 dan MP4, lagu dan video gitu. Layer ini tuh diberi enkripsi serta dekripsi data yang nantinya akan dipakai pada layer di atasnya.
Itu ini layer aplikasi. Oh, berarti masih ada hubungannya sama layar yang sebelumnya. Hmm. Oke, udah ya buat layer yang ke-6. Terus habis itu kita ke layer yang ke-5 nih. Yaitu lapisan sesi dari OSI. Silahkan Nah, dibahas. lapisan ini itu menentukan dua cara terminal menjaga dan memelihara dan mengatur koneksi serta cara terminal saling berhubungan satu dengan sama lain. Contoh protokol dan layanannya itu seperti OSISP, RPC, NetBIOS, AppleTalk protokol dan lain-lain. Itu untuk lapisan sesi OSI. Untuk selanjutnya ada lapisan transport OSI. Nah, lapisan ini tuh bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, terus menjaga koneksi logika end-to-end antara terminal, dan menyediakan transfer yang reliable dan transferan data antara kedua node akhir dan multiplexing, kendali aliran dan kendali kesalahan serta memperbaikinya. Contoh protokol dan layanannya seperti TCP, UDP, SPX, SCTP, dan lain-lain. CTP bukan SCTV ya? Bukan, TV. itu TV. Oh. Beda. Oh iya, maaf, beda ya. Oke. Oke, kita ke lapisan yang keempat. Belum dibahas kan ya tadi? Udah. Ini lapisan keempat yang. Aduh, ini moderatornya ngantuk nih. Udah malam soalnya ya. Ya udah kita ke lapisan yang ketiga ya. Lapisan network OSI. Nah, di lapisan network ini biasanya datanya itu disebut sebagai bentuk paket. Nah, biasanya lapisan ini bertanggung jawab buat menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil, dan menjaga antrian trafik di dalam jaringan. Nah, di sini dia menentukan rute yang harus diambil itu selama si datanya itu berjalan. Jadi, agar terjaga antriannya dalam jaringan juga. Nah, buat contoh dari lapisan network OSI itu ada IP atau Internet Protocol, terus ada ARP atau si Address Resolution Protocol, terus ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, terus ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, dan masih banyak lapisan network OSI yang lainnya. Biasanya kayak berhubungan sama internet dah pokoknya kalau yang network lapisan yang ketiga tuh teman-teman. Nah, lapisan ketiga udah kita kulitin nih ke bawahnya, lapisan yang bawahnya. Ke lapisan kedua, lapisan data link OSI. Silahkan. Oke. Kayaknya lapisan data link OSI itu lapisan udah bawah banget ya, udah semakin ke bawah kan kalau kita bicara lapisan artinya semakin kompleks lah, artinya sulit untuk dimengerti manusia, sedangkan kalau lapisan makin ke atas makin mudah dimengerti karena sudah dikonversi dari biner. Nah, kalau lapisan data link OSI itu sesuai namanya kan data link. Nah, jadi sebelum dikirim ke lapisan paling bawah yaitu lapisan fisik, di mana nanti bentuknya biner yang akan dikirim sesama host atau ke endpoint-nya. Nah, di bagian lapisan data link itu nanti di paket-paket tersebut tuh nanti akan dibuat menjadi frame. Jadi dipecah-pecah. Nah, selain itu sebenarnya data link OSI itu terbagi menjadi dua sub bagian lagi, ada LLC sama MAC, Medium Access Control. Nah, mungkin itu dibahas di pertemuan selanjutnya, tapi satu hal yang penting adalah di data link ini tuh dia melakukan namanya error control dan flow control. Nanti error control tuh misal si pengirim tuh mengirim data, nah si RX ini nerima nggak? Kalau misalnya nerima, dia misalnya ngirim ACK gitu, acknowledge. Nah, biasanya itu tuh berdasarkan jenis
pilihannya. Kalau nggak salah ada 3 sih. Ada acknowledge sama lawannya. Jadi setauku ya, kalau misalnya yang paling baik itu yang acknowledge, dimana kalau kita ngirim data itu tuh si RX itu bakal ngirim ACK gitu, alias acknowledge. Jadi tahu gitu, oh ini datanya benar. Jadi maksudnya flow control di sini tuh kalau misalnya terjadi error, misal nih TX-nya ngirim tapi karena sinyalnya terlalu banyak distorsi sehingga terjadi error, si RX tuh nggak bakal ngirim ACK gitu. Dia bakal ngirim ini datanya kurang lengkap nih. Artinya apa? Artinya si pengirim atau TX tuh dia harus ngirim lagi, ngirim ulang. Nah, contoh protokol layanan itu seperti MAC. MAC itu Medium Access Control, terus ada IEE yaitu bentuk komunikasinya kayak LAN, terus ada Ethernet dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, habis itu terakhir yang paling bawah ada lapisan fisik. Nah, sesuai namanya lapisan fisik itu berarti berhubungan dengan benda asli kan, kayak kabel atau tembaga atau medium perantaranya. Nah, tergantung jenis jenis sinyalnya. Jadi kan kalau di kabel kan artinya cuma 1010 kan biner. Nah, di lapisan fisik ini tuh jalur sinyal tuh hanya mengirimkan data 1010 110 yang sudah dikodekan dari lapisan-lapisan atas sebelumnya. Jadi dia berfungsi hanya untuk mentransmisikan bit yang sudah disusun oleh lapisan-lapisan atasnya melalui media transmisi. Biasanya media transmisinya itu bisa RS232, Ethernet, dan lain-lain. Seperti itu. Wah, tiap lapisan punya peran ya. Jadi teman-teman ada yang mau nambahin lagi nggak? Oh, udah Gimana, merujuk Jujut? ke materi ini minggu depan. Iya. Udah Mungkin disenggol-senggol. ini tadi materi minggu tadi. Gimana, Mut? Sepertinya Belum ini ya. sempat. Oh, belum. Ini ada enkapsulasi sama dekapsulasi juga nih di materi minggu ini. Ada yang mau nyenggol nggak? Kira-kira tuh apa sih gitu? Kalau masih ingat dari pembahasan minggu lalu. Ya, jadi kalau enkapsulasi kan sesuai namanya ya. Enkapsulasi kayak kamu minum obat tapi obatnya dikapsulin gitu. Sebelum nanti diminum. Nah, atau analogi lebih simpelnya adalah dalam kita mengirim surat gitu. Sebelum kita ngirim tuh kita bisa aja ngebikin susunannya dulu di dalam isi suratnya. Nah, kalau di dalam komunikasi jaringan itu enkapsulasi itu dari layer 7 atau layer layer 7 apa Mut? Lupa saya. Aplikasi. Ya, layer aplikasi yang turun terus sampai nanti layer fisik itu dia bakal dikompres terus sampai nanti hasilnya berupa angka biner 100 101 sekian lah dengan alamatnya juga biasanya. Nah, melalui jaringan lah ya, misalnya medium UTP atau fiber optik atau media perantara lainnya lah. Nanti akan dikirim ke penerima. Si penerima ini nanti akan menerima biner-biner tersebut dengan alamatnya, kayak isi kontennya sama alamatnya biasanya diterima itu kayak gitu. Biasanya 110. Terus nanti si layer paling bawah atau layer fisiknya itu di-generate ke atas ke layer aplikasi. Jadi dia diulangin lagi dari layer paling bawah fisik diubah ke data link, nanti data link naik lagi sampai nanti ke layer aplikasi. Jadi itulah arti dari enkapsulasi dan dekapsulasi data. Oke. Jadi Berarti kayak penyimpelan itu ya dari bentuk aplikasi hingga bit yang akan dikirim. Nanti pada penerima tuh bakal
kayak dibuka ini bit-bit ya untuk menjadi aplikasi kembali. Ya betul sekali Saudara Samud. Oke. Oke, berarti buat pembahasan model dari OSI udah nih. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu protokol TCP/IP. Kira-kira ada yang paham nggak TCP/IP itu apa protokolnya? Kalau boleh dari ini yang namanya protokol ya kayak yang harus dijalankan kayak apa TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol kayak itu standar komunikasi data yang digunakan ini pada tukar menukar dari satu device ke device lain tapi menggunakan jaringan internet. Kalau pengertianku itu. Oke. Terus juga kayak protokol ini tuh nggak berdiri sendiri ya. Oleh kenapa, ada yang tahu nggak kenapa protokol TCP/IP itu tidak berdiri sendiri? Protokol ini tuh tidak bisa berdiri sendiri karena merupakan kumpulan-kumpulan protokol atau protokol suite itu, makanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, berarti lanjut nih. Kita punya lapisan dari protokol itu. Sama nggak sih lapisan sama protokol-protokol itu? Kalau di sini sih cuma ada 4. Yang pertama lapisan paling atas sih hampir sama aplikasi berupa aplikasi tempat interaksi antar pengguna dengan inilah apa data. Terus transport, cara pengiriman, internet dan network access. Oke. Berarti kalau lapisan aplikasi itu dia tugasnya buat nyediain program ya. Nyediain program buat aplikasi pengguna. Terus juga dia juga bertanggung jawab buat melakukan pertukaran informasi dari program satu ke program lainnya yang ada di komputer. Kurang lebih buat lapisan aplikasi itu. Gitu kalau buat aplikasi. Kita singgung deh ke lapisan selanjutnya yang ada di protokol TCP/IP. Ada lapisan transport TCP/IP. Ya kalau transport sih ya menurutku ya pokoknya transport kan sesuai namanya ya, transmisi atau mengatur aliran data. Jadi contoh protokolnya itu mungkin kayak TCP dan UDP ya. Kalau TCP itu protokol yang dikenal dengan Connection Oriented Reliable dan Byte Stream Service. Nah, TCP itu dia bekerja dengan cara membentuk handshake antara dua host. Jadi dia bisa mendeteksi suatu kesalahan dan akan melakukan pengiriman ulang kalau misal terjadi paket yang error, dalam artian bitnya tuh mungkin apa ya, datanya kurang lengkap atau bitnya kurang satu gitu. Kan itu bisa mempengaruhi sebuah data gitu untuk mempunyai makna yang berbeda. Nah, jadi kalau TCP itu bekerjanya seperti itu, di handshake dua host. Terus ada UDP. Nah, ini protokolnya jauh lebih sederhana dan connectionless. Nggak ada sequencing dan acknowledgement. Jadi kalau ada paket yang bermasalah, misal dikirimnya, nah itu nggak bakal ketahuan. Tuh. Diem-diem ya berarti. Ya. Oke, udah ya berarti buat lapisan yang transport. Nah, kita lanjut ngulitin lapisan bawahnya lagi nih, yaitu lapisan internet network TCP/IP. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Lapisan internet network. Iya. Lapisan ini sih bisa dibilang lapisan internet atau lapisan network. Di sini tuh diidentifikasi siapa ini pengiriman data itu dari siapa dan untuk siapa. Ini tuh biasanya identifikasi ini menggunakan alamat IP atau IP address.
Saat ini IP address tuh ada dua, ada IPv4 versi 4 ya, V4 untuk versi 4 dan IPv6. Namun IPv6 tuh belum digunakan secara luas karena masih terbatas perangkat yang mendukungnya. Gitu. Berarti IPv4 sama IPv6 kayak yang minggu lalu disenggol juga ya, kayak waktu itu juga konsepnya udah dijelasin sama Jotam. Kita bisa lanjut berarti ke lapisan yang paling bawah lagi, yaitu lapisan Network Interface TCP/IP. Teman-teman gimana? Ada yang udah paham belum mengenai konsep dari lapisan ini? Kebetulan aku juga belum paham nih. Saya dibantu jelasin nggak? Iya. Oke, kalau setahu aku ya, lapisan ini biasa disebut juga sebagai lapisan link atau lapisan data link lah, yang kalau misal didefinisikan berarti perangkat keras pada jaringan. Nah, kalau misal buat contoh-contohnya, kira-kira ada yang tahu nggak contohnya apa aja dari lapisan ini? Oh iya, lapisan biasanya paket lapisan ini tuh dibubuhin sama alamat perangkat keras dari perangkat antarmuka jaringan atau CUI-nya, interface ya. Bukan UI. Ya pokoknya interface lah. Jotam ada mau nambahin nggak? Aku cukup sih kayaknya. Oke. Kalau dari contoh dan layanan ya, tadi belum kejawab loh. Apa Contoh aja layanan kira-kira? apa? Mungkin aku Contoh layanan network interface TCP/IP. contoh layanan lapisan networknya ya berarti ya. Ya, contoh layanan protokolnya, protokol dan layanannya. Nah, itu contoh layanan protokol kan banyak tuh. Ada IEEE 802.2. Sebenarnya ada banyak sih selain 802.2. Nah, itu tuh biasanya dipersimpel lagi, misal namanya tuh Ethernet, Sleep, PPP, SLIP maksudnya, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak sih contoh protokol interface-nya tuh. Berarti masih banyak lagi lah ya. Oke, berarti buat layanan dan lapisan tuh udah tuh. Berarti kalau misal bisa kita tarik kesimpulan nih, perbedaan paling menonjol apa sih dari model referensi OSI sama protokol TCP/IP itu apa perbedaannya? Ada yang bisa tarik kesimpulan nggak kira-kira? Gimana Mut, kira-kira Mut? Oke, kamu tahu deh. Dari mana ya? Saya melihatnya bedanya di ini, lapisan network untuk di OSI dan lapisan internet untuk internet network ya. Internet network untuk di TCP dan IP. Tapi kayaknya sih walaupun beda nama lapisan, keduanya masih pakai ini IP address. Sama-sama pakai IP. IPv4 sama IPv6. Iya. Oh gitu. Terus kayak layernya kayaknya lebih dikit sih ini ya, si protokolnya. Iya, yang satu yang OSI itu 7. Iya. Yang TCP hanya 4. Iya benar-benar. Udah ada yang mau nambahin lagi nggak kira-kira? Ya Buat mungkin penutup lah closingan. ya. Ya, penutup. OSI sama TCP kan, OSI sesuai namanya tadi lah ya. Jadi dia model atau reference atau acuan lah dalam membuat sebuah jaringan berdasarkan ISO. Nah, kalau TCP/IP dia tuh model yang lebih sederhananya. Jadi dia tuh gak kayak OSI yang 7 layer, dia cuma 4 layer, yang lebih simplified lagi. Nah,
maraknya sih ya, kalau aku lihat tuh orang cenderung menggunakan TCP/IP kayak IPv4 atau nggak IPv6. Biasanya kalau kita connect WiFi kan kita harus tahu alamat IP-nya kan. Terus nanti si routernya tahunya IP handphone berapa nih. Nah, seperti itu. Oke, berarti closingannya udah. Berarti langsung aja kita tutup buat pembahasan tugas yang ketiga kali ini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin nanti bisa dikoreksi di kolom chat atau gimana, silahkan. Dari kami sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.